Kalau misalkan lo tuh susah nyambung ngobrol sama orang dan jadinya bikin orang cuman langsung main handphone habis ngobrol sama lo, atau cuman kayak pura-pura ngedengerin doang biar kelihatan ngejaga sopan doang pada aslinya dia nggak pengen dengerin lo. Gue punya satu trik komunikasi yang ini simple banget buat digunakan, dipraktekin, bahkan introvert aja bisa nyambung ngobrol sama semua orang karena trik simple ini. Dimana trik simple ini bisa lo gunakan untuk bikin siapapun jadi nyambung ngobrol sama lo cuman dalam 10 menit doang bahkan. Bang, kalau gitu trik ini ada apa aja? Trik ini bakal gue bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, itu adalah membaca siapa yang ada di depan lawan bicara. Jadi gue punya sedikit cerita. Kemarin, gue baru aja ngelakuin sebuah jalan-jalan lah, visitasi dengan brand yang gue lagi kerja sama. Dan gue ketemu sama salah satu figur yang seorang decision maker dari sebuah brand tersebut yang gue kunjungi waktu itu di daerah Jakarta. Dan ketika gue ketemu sama figur ini, kita sempat ngobrol-ngobrol dan kebetulan kita ada perbedaan generasi. Ya, gue dari generasi muda dan ibunya ini dari generasi yang cukup udah di atas gue lah, senior dari kita-kita semua gitu loh. Dan pas gue ngobrol sama ibunya, gue ngerasa teman-teman gue yang lain itu bisa ngobrol, tapi nggak bisa langsung kayak masuk gitu loh, klop sama ibunya. Dan sedangkan kalau gue waktu itu gue ngerasa gue bisa lebih nyambung dan bisa lebih klop sama ibunya. Makanya sampai teman gue bilang kayak, oh misalnya ada ibu-ibu, suruh jason. Karena malah kayak gitu doang. Maksudnya gue dengan semua generasi, gue usahakan bisa nyambung ngobrol gitu loh. Nah cuman pertanyaan adalah, kenapa sih gue bisa nyambung ngobrol sama ibu dia mungkin bahkan beda generasi gitu. Nah, kebetulan ibu ini tuh dari seorang decision maker yang sifatnya ya pasti penting lah ya. Mungkin udah C executive level bahkan kalau lo udah masuk dunia kerja. So, waktu itu pas gue ngobrol, pertama kali yang harus gue lakukan, ini dan bagi semua orang ya, kalau lo pengen bikin mereka bisa lebih nyambung ngobrol sama lo, 10 kali lipat lebih nyambung bahkan, maka lo perlu mencari tahu terlebih dahulu yang ada di depan lo ini kira-kira dia itu siapa. Nah berarti lo harus mempertanyakan kurang lebih satu, dasar pendidikan dia itu misalkan semana. Nah kebetulan waktu itu ibunya bilang dia udah masuk dalam S2, dia ambil S2 manajemen bahkan. So gue dapet, oke. Karena dia di S2 manajemen, gue tahu kosakata yang dia ketahuin, gue tahu biasanya pola dasar berpikir yang gue ketahuin gitu kan, bagi orang-orang yang deket S2 biasanya. Dan apa sih kurang lebih pandangan dunia dia, karena seiring dia udah masuk S2, again gak semua S2, tapi yang gue lihat adalah S2 itu mereka punya pemikiran yang bisa lebih kritis, bisa lebih solutif, bisa lebih kreatif, dan lebih luas lah sudut pandangnya. Yang kedua, gue baca dari segi karakter, habis pendidikan udah karakter. Dan pas gue lihat ibunya ini suka banget bercanda. Dia tipe orang yang bercandanya itu sifatnya agak-agak enggak yang kayak bercanda yang garing gitu loh. Bercandanya yang kayak ya kita udah kayak artis aja di sini misalnya gitu. Jadi sifatnya itu lebih bercanda yang memang sifatnya lebih open. Yang ketiga, ibunya ini tipenya gue masuk ke dalam kategori kepribadian. Nah, kategori kepribadian ini adalah lebih ke arah dia tipe orang kepribadian seperti apa. Dan pada dasarnya dari pengalaman gue selama ini berkomunikasi dalam dunia science communication, 6 tahun gue belajar komunikasi, plus gue ngebangun brand yang harus ketemu sama banyak orang. Gue ngeliat pada dasarnya ada 3 jenis orang, simple. Satu, dia orang yang terbuka dengan semua orang. Wah, ini kayak kapibaranya manusia. Dia friendly, bisa terbuka sama semua orang. Dia kayaknya yang benar-benar menyatukan semua orang jadi satu gitu loh. Yang kedua, itu adalah tipe orang yang dia sifatnya tuh terbuka tapi juga tertutup in the same time. Jadi kalau misalkan lo baru ketemu sama orang ini pertama kali nih, lo nggak bisa langsung nyambung ngobrol sama orang ini. Tapi seiring lama lo ajak dia berbicara, bikin dia nyaman di sekitar lo, karena pada dasarnya kalau lo pelajarin, ini bisa lo pelajarin juga di Stanley Academy, platform gue dalam bantu komunikasi. Pada dasarnya orang itu punya tembok ketika baru ketemu sama seseorang. Dan ini namanya uncertainty management theory kalau dalam ilmu komunikasi. Bang, uncertainty management theory ini apa yang lo maksudnya dengan tembok? Jadi, gak semua orang bisa nyaman ketika ngobrol sama orang yang baru mereka kenal, baru mereka ketemu. Yes, mau itu business partner, gebetan, temen, dosen, sama mahasiswa. Intinya kalau kita lagi berdua, kita ada canggung ya lah. Nah, biasanya orang-orang yang tipe kepribadian pertama itu rendah banget uncertainty management teorinya karena dia bisa lebih ngelit bahkan antara lo sama dianya nih untuk hubungannya. Tapi orang yang di tengah ini itu biasanya dia temboknya itu lumayan sedikit tebal. Berarti adalah dia perlu kenal dulu lo itu siapa, lo bisa ngikutin dia bercandaan dia atau enggak, gaya pemikir dia atau enggak, dan dia ini kira-kira tipe orangnya bisa cocok gak ya sama gue. Jadi dia perlu waktu dulu. So, lo mungkin perlu ngobrol 40 sampai 20 sampai at least 1 jam lah. Paling safe-nya, paling aman 1 jam. Untuk bisa bikin dia ngerasa nyaman dulu nih ngobrol sama lo. Yang ketiga adalah tipe tertutup. Nah, ini biasanya orang-orang yang bukan introvert. Again, gue gak bilang introvert.
Tapi orang yang memiliki kepribadian tertutup itu biasanya mereka punya tembok yang tebel sama orang. So, mereka cuma jawab kayak, iya, enggak, oh gitu, oh macet, oh iya, oh gitu, oh oke. Jadi ini tiga tipe kepribadian. So, lo harus lihat mereka itu tipe kepribadian kayak gimana. Dan bisa nggak bang, dia kapibara. Oke, wah lo bisa ngobrol panjang lebar sama dia. Lo bisa 5 jam, 10 jam ngobrol sama orang kayak gini. Biasanya, kepribadian. Yang kedua, lo bisa ngobrol maksimal 2 jam, 3 jam sampai dia akhirnya capek. Ya, ingat, lo harus lebih banyak ngobrolnya itu, jangan lo yang lebih banyak ngomong, tapi kalau bisa lo yang lebih banyak nanya. Again, kalau yang di orang yang pertama nih, lo bisa pembagiannya itu bisa 70-30, jadi 70 ngomong, 30% dengerin, kayak dia juga bakal lo ngomong, dia ngomong gitu ibu. Nah, yang kedua, ini tipe orang yang 50-50. So, lo ngomong 50% dan lo mendengarkan 50%. Yang ketiga, untuk introvert, lo harus, kalau bisa, 70% lo mendengarkan, active listening. So, ini 3 kepribadian. Jadi tadi kita udah dapat, oke, pertama, latar pendidikannya itu apa. Yang kedua, tipe karakternya itu bercandanya kayak gimana. Yang ketiga, kepribadian itu masuknya ke arah mana. Nah, pas gue udah ngebaca, itu namanya mapping karakter biasanya. Pas gue udah dapat, karena dia pendidikannya kayak gini, maka dia punya kosakata yang kayak gini. So, gue bisa menggunakan kosakata yang cukup luas sama orang ini. Misalnya dia pendidikannya kurang tinggi, ya berarti mungkin gue bisa menggunakan kosakata yang menyesuaikan aja sama ibunya gitu loh. Nah, jadi, atau mungkin bapaknya yang ngajak ngomong. Bebas lah siapapun itu. So, ini yang pertama. Membaca karakter orang tersebut. Yang kedua adalah, lo harus pahamin karakter dari karakter ini, maka ada topik yang dimana orang tersebut itu bakal suka bicarakan dan topik yang dia nggak suka bicarakan. Simple. 2 hal. Nggak ada di tengah-tengah topiknya, nggak ada. Semua topik yang lo bicarakan sama seseorang itu hanya bisa dikategorisasikan jadi 2, antara dia suka atau dia nggak suka. Close. Nah, dari sana gue melihat kira-kira apa sih yang dari waktu itu yang gue ajak ngobrol ibunya ini, apa sih yang topik yang dia suka. Dan pas gue lihat, wow, dia pernah ada pengalaman waktu itu di dunia otomotif juga, dan beliau juga pernah ada juga pengalaman di bidang asuransi juga, sales, dan gue ngeliat sekarang beliau ini lebih fokus ke arah bisnis. So, ini 3 yang poin yang gue mapping untuk topik ya. Ada asuransi, ada otomotif, dan ada juga bisnis. So poin dia adalah dari sana, gue bisa membicarakan 3 topik ini. Karena pas gue uji coba untuk membicarakan topik di luar 3 hal ini, kayak misalkan waktu itu, misalkan kita tes nih, Bu, nonton bola kemarin? Itu kayak out of nowhere banget gitu kan. Sedangkan pas lo lihat dari background pendidikan dia, ambil manajemen, terus dia juga kerjaannya apa, dan dari gaya bicara dia humornya lebih ke arah mana, topik yang dia bicarakan 80% dari mana. Kalau dapat gambaran dari 3 poin ini ya, jangan keluar dari 3 poin ini. Gue dapat untuk yang tadi ada bisnis, ada juga misalkan let's say paling oke banget, masih agak-agak oke, marketing. Ya ada juga misalkan dari otomotif atau mungkin ya sales, asuransi. Udah ini doang topik yang gue bicara. Kalau misalnya kita dapat karakter kayak gimana, kita dapat topiknya apa, yang ketiga kita bakal masuk ke bagian berikutnya yang bakal bikin orang, dan ini sedikit bonus tips by the way, untuk bikin orang tersebut jadinya bisa ngobrol berjam-jam sama lo, dan lo bisa nyambung ngobrol juga sama orang tersebut. Dan yang ketiga ini, itu adalah 2 tahapan ketika lo udah mulai ngobrol sama orang tersebut. Yang pertama, itu adalah pastikan ketika lo berbicara dengan orang tersebut, lo lebih banyak pertama-tama doang. Ingat, di awal doang kok. Lebih banyak ngelakuin active listening atau aktif mendengarkan. Bang, kalau ditanya aktif mendengarkan itu maksudnya apa bang? Karena ribet. Dan kalau misalnya lo pelajarin di dunia komunikasi, active listening tuh banyak banget definisinya. Yang kayak lo mau versi 2012, 2015, 2017, masing-masing penemu teorinya ada aja gitu yang muncul. Ya kan kayak, aktif mendengarkan adalah ketika seseorang itu benar-benar, intinya gini deh. Aktif mendengarkan adalah ketika lo lo ngadep ke orang tersebut. Badan itu maksudnya apa aja bang? Ada bahu, ada dada, ada perut, ada paha, ada kaki, ada lutut, ada telapak kaki bahkan. Full orang tersebut. Yang kedua, mendengarkan dengan badan ini berarti adalah lo mengangguk. Oh iya, suara. Iya. Iya bu. Terus lo lakukan eye contact gitu kan. Itu yang pertama, jadi memusatkan badan kita ke orang tersebut. Yang kedua, aktif mendengarkan adalah ketika lo menganggap hanya ada orang tersebut, satu-satunya orang di ruangan tersebut antara lo dan dia. Orang lain, ada barang, ada kupu-kupu terbang, ada gue terbang di depan lo, semuanya itu nggak berpengaruh sama sekali. Jadi cuma ada lo sama dia doang. Fokus di sana. Yang ketiga adalah ketika lo aktif mendengarkan, lo lebih banyak bertanya. Yes.
Bertanya berarti adalah lo benar-benar memperhatikan dulu apa yang dia bicarakan. Ingat ya, gue nggak bilang kayak misalkan lo dengerin gue kayak gitu, oh iya Bang Jason nih, iya bro, jadi kemarin sempat ada juga yang komplain ke gue tentang Stanley Academy, dan gue mikir, aduh, kok ada lagi yang komplain. Nah tiba-tiba lo nanya kan, oh iya Bang, tapi waktu itu lo jalan Bang sama si James, lo nggak dengerin gue kah? jadi ingat ya, pertanyaan dari ajukan juga penting, makanya lo harus mengajukan pertanyaan yang memang menunjukkan lo benar-benar aktif mendengarkan orang tersebut. Nah, karena kalau lo mengajukan pertanyaan yang menunjukkan bahwa lo mendengarkan orang tersebut, dia bakal betah ngobrol sama lo sampai berjam. Percaya sama gue. Nah, Bang, baru sekali gue sedikit sakit. Bang, kalau gitu gimana cara nanyanya Bang? Gini ya, ketika misalkan orang nggak bilang, oh iya kemarin gue baru dapat komplain nih Bang dari Stanley Academy, aduh pusing banget kepala gue bro. Nah, gue bakal bilang, oh emang belakangan ini lagi banyak komplain kan Bang? Iya, jadi ada beberapa orang lah biasa yang ya biasa komen ke gue kayak, oh SE Bang, SE terlalu bagus Bang produknya. Bang, aduh itu harganya murah banget, gue udah beli dan lo harganya cuma 200.000. Bang, ini banyak yang komplain, orang yang udah beli itu akhirnya mereka ngerasa, aduh lo kasih garansi uang kembali lah apa segala macam. Bang, itu terlalu kemurahan Bang, gue ngerasa nggak fair lah buat kita yang udah beli. Dan dari sana, misalkan gue dengerin nih, oh, I see. Berarti sekarang tuh pembelinya banyak tuh Bang, yang rasanya kurang fair karena harganya terlalu murah misalkan. Oh, nah itu gue merefleksikan. Jadi gue tuh hanya sekedar, oh, jadi maksud lo kayak gini. Oh, berarti lo waktu itu ngerasanya gimana? Kecewa kah, sedih kah? Oh iya, gue paham sih. Iya, gue paham. Oke, iya. Terus ingat, poinnya adalah ketika lo mendengarkan seseorang, lo itu hanya merefleksikan apa yang dia katakan, yang dia rasakan, dan yang dia ucapkan. Udah itu doang. Lo nggak pengen kayak, gue juga pernah tau gak, gue juga kayak gini tau, gue juga kayak, nggak. Gue paham, kita punya keinginan buat kayak, gue juga pengen didengarkan. Yes, gue tahu. Semua orang punya keinginan untuk didengarkan. Setiap manusia. Itu udah menjadi sebuah bagian dari the theory of human needs, atau kebutuhan dasar manusia selain kebutuhan pokok, primer, sekunder, tersier, segala macam. Intinya, lo butuh untuk didengarkan. Itu bagian dari social acceptance, kalau lo penasaran, dalam theory of human needs. Tapi poin gue adalah, kubur dulu keinginan lo untuk didengarkan, dan lo mulai dengan mendengarkan. Yes, cuman dengan lo mendengarkan apa yang dia bicarakan di topik yang tadi gue bilang dia suka, ada manajemen, ada bisnis, ada sales, ada apa, di topik tersebut gue hanya aktif mendengarkan. Oh berarti banyak ya yang ini, oh berarti ini ya, oh gitu ya. Gue jamin sama lo bakal bisa nyambung ngobrol dengan siapapun, bahkan 10 kali lipat jauh lebih nyambung ngobrol dengan siapapun ini, dengan trik ini doang. Nah, gue punya sedikit memes. Oke, ini by the way dari segi romance, dari komunikasi. Ini bakal memperjelas isi pesan video hari ini 100% bahkan. Nah, jadi gini, gue pernah dapat memes di Instagram. Ada cowok satu di satu ruangan, ada 3 cewek di ruangan tersebut. Dan mereka ini bertiga ini lagi pakai, berarti mereka berempat ya. Mereka berempat ini lagi pakai anduk. Yes, pakai anduk doang, sambil pakai masker empat-empatnya. Terus si cowoknya di tengah bilang kayak gini, tiba-tiba, aduh, gue lagi ada masalah lagi nih bareng pacar gue. Ya begitulah cewek. 3 ceweknya bilang begini, hah, emang kenapa ya? Emang ada masalah apa sama cewek lu? Cowoknya bilang kayak gini, lah, ya iya gue ada masalah. Setiap kali cewek gue curhat, gue kan kasih dia solusi. Masa begitu aja dia marah? Kayak misalkan cewek gue bilang kayak gini nih, ya, aduh hari ini trafficnya, aduh lalu lintasnya macet banget deh. Terus gue jawab kan, gue bilang kayak gini ke dia, ya mungkin kamu harus pakai sopir. Dia marah. Terus 3 ceweknya dia kayak gini, ya iyalah dia marah. Terus cowoknya kayak, gue gak paham sih ya, begitulah cewek. Terus 3 cewek bilang kayak gini ya, kalau misalkan cewek lo ngomong sesuatu, lo hanya perlu bilang ke dia bahwa dia itu benar. Cuma bilang kayak setuju aja, kayak lo gibahin. Terus kata cowoknya, oh, jadi misalkan cewek gue bilang kayak gini, ya hari ini lalu lintasnya gitulah, bikin aku sebel banget. Berarti gue jawab kayak, iya ya, emang keselin dia lalu lintas zaman sekarang. Betul. Iya itu betul banget. Jadi kalau terus cowok ngomong lagi, terus kalau misalkan cewek gue bilang kayak, ih tahu gak sih di kantor tuh, si Jason najis banget tahu. Alih-alih gue bilang kayak, ya kamu jauhin aja, gue harus bilang kayak, emang najis banget ya, emang dia kenapa sih? Betul. Nah jadi lo dapat poinnya ya. Nah itu namanya active listening. Dalam ibaratnya gue bilang bukan active listening sebenarnya ya, tapi poin apa yang gue sampaikan adalah lo mendengarkan orang terlebih dahulu dan lo respon perasaan mereka. Lo sampaikan pasti lo jengkel. Iya tahu bener tahu kayak gini. Ya, kenapa orang suka gibah? Ketika orang gibah, orang di depan dia bakal ngerasa, oh iya masa, oh
respon-respon kayak gitu yang bikin orang jadinya betah ngobrol berjam-jam. Tapi kalau misalnya dia cuma kayak, "Oh iya, oh harusnya dia makan banyak ya, kurus sih pantesan. Oh dia begitu ya, oh iya, wajar ya, harusnya dia lebih," kayak jangan solusi. Ingat, orang itu tahu kok solusinya apa. Orang di depan lo tahu solusinya itu apa. Yang lo sampaikan dia udah kepikiran. Tapi lo hanya perlu sekedar bikin dia ngerasa dipahami perasaan dia, perkataan dia, dan hal inilah yang ketika lo bicarakan di topik yang dia sukai, itu bakal bikin lo jadi bisa nyambung ngobrol dengan siapapun 10 kali lipat. Nah, tapi kalau misalkan lo pengen benar-benar nih investasi skill komunikasi, gue punya penawaran program untuk lo, di mana program ini dalam 30 hari ke depan, kalau lo nggak ada perubahan sama sekali dalam kehidupan komunikasi lo, uang lo bakal di-refund 100%. Jadi tenang aja. Dalam program ini, lo bakal bisa belajar cara bisa berkomunikasi tanpa rasa gugup, gagap belibet, bahkan bisa nguasain skill komunikasi yang jauh lebih rumit, kayak berretorika, berargumen, rahasia narapin karisma yang bakal bikin lo jadi magnet manusia, memenangkan semua perdebatan dengan siapapun, dan masih banyak, dan rahasia bikin orang bilang iya ke yang lo minta, dan masih banyak banget lainnya. Program ini juga membantu 1.000 orang lebih ngasah skill komunikasi mereka, baik dari mereka itu karyawan, pengusaha, mahasiswa, pokoknya semuanya udah terbantu banget. Dan kayak gitu juga punya money back garanti, jadi dalam 30 hari ke depan, kalau lo ngalamin perubahan apapun, uang lo bakal di refund 100%. Kalau misalnya tertarik, lo bisa cek aja linknya di pin komentar di bawah.